Shalom, jemaat kasih Tuhan. Kita bersyukur sekali jika pada saat ini kembali kita boleh beribadah, berkumpul bersama-sama pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama menggunakan satu tema, yaitu mengasihi dengan perbuatan. Saya akan mengajak kita untuk mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga dan 1 Yohanes pasal yang keempat. Surat 1 Yohanes yang berada di sebelah belakang. Kita akan membaca 1 Yohanes pasal 3 terlebih dahulu. Saya akan membacakan bagi kita ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Selanjutnya kita akan buka dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai 21. Saya akan bacakannya ayat 19 sampai yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami rindu kepada firman Tuhan, boleh memberkati setiap kami, baik yang menyampaikan ataupun kami yang mendengarkan. Biar kasih dan karunia Tuhan yang boleh menguduskan, melayakkan, memampukan hamba-Mu di dalam bersama-sama menunjukkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kita perhatikan terus menyimak ayat-ayat yang ada dalam dua perikop di 1 Yohanes pasal 3 dan 4 ini, ada satu yang berkali-kali ditekankan, hendaknya kita mengasihi Allah. Nah, kalau boleh saya tanya kepada jemaat sekalian, baik yang di sini ataupun di tempat masing-masing, di rumah atau dimanapun, siapa yang katakan, aku mengasihi Allah? Boleh acungkan tangan? Puji Tuhan. Saya percaya mereka yang tidak mengacungkan tangan tidak mengasihi Allah gitu kan ya. Mungkin merasakan ya nggak perlulah boksu acungkan tangan. Pokoknya tunjukkan dengan perbuatan. Pokoknya aku sungguh-sungguh mengasihi Allah dan aku nggak perlu acungkan tangan. Mungkin ada yang begitu gitu. Tetapi yang jelas bukan berarti acungkan tangan pasti itu menunjukkan yang paling bagaimana gitu. Enggak. Tetapi satu hal di dalam firman Tuhan ini dikatakan mengasihi Allah itu memang tidak mudah. Nah, belum lama ini kita mendengar berita ini kan ya, mungkin di TV atau di media sosial atau di WA kita. Pada saat saya membaca berita ini tentang katanya almarhum keluarga Akiditio yang memberikan sumbangan 2 triliun begitu kan pada pemerintah Sumatera Selatan katanya. Wah, saya senang sekali, bangga gitu kan ya. Apalagi katakan, wah luar biasa ini. Begitu baik sekali karena dia memikirkan untuk bagaimana untuk penanggulangan COVID-19 begitu. Terus berjalan, ada yang memberikan tanggapan-tanggapan yang positif dan juga ada yang memberikan tanggapan yang negatif. Tetapi
Sebetulnya sudah resmi sekali foto apa segala macam, bahkan bertemu kepada pejabat-pejabat yang resmi daripada keluarga tersebut ingin berikan sumbangan. Kemudian apa yang terjadi? Setelah beberapa hari ditunggu bagaimana sumbangan itu, ternyata itu bukan kenyataan. Apa yang dipikirkannya, karena 2 triliun yang disembahkan itu tidak ada. Jadi betul-betul menjadi satu sindiran dan juga akhirnya menjadi kasus hukum. Nah, inilah yang Allah juga tidak ingin lakukan terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Mari mengasihi dengan perbuatan, jangan seperti itu NATO istilahnya. Bukan NATO persekutuan negara-negara di Eropa pada saat ini yang akan menyerang Rusia juga, bukan gitu. NATO yang dimaksud di sini adalah no action, talk only. Tidak ada perbuatan, hanya ngomong saja. Inilah yang Allah tidak ingin ini terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah di dalam kita menyatakan kasih, seharusnya kasih itu berarti melakukan tindakan kasih sayang kepada orang lain. Demikian juga pasti juga harus bukan hanya melulu hanya mengasihi orang lain, pihak lain, tetapi tidak mengasihi diri sendiri. Tuhan tidak mengajarkan itu. Mengasihi diri sendiri secara benar sehingga akhirnya kita bisa mengasihi Allah dan sesama kita di dalam kebenaran dan perbuatan kita. Inilah yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Dan juga kalau kita perhatikan di sini, jelas-jelas Tuhan ingin sekali kita menyatakan kasih kita. Dan juga ayat-ayat yang kita pelajari, yang kita baca tadi, yang menunjukkan mengasihi sebetulnya bukan tindakan yang berasal dari inisiatif manusia. Mengasihi adalah tindakan dan inisiatif dari Allah sendiri yang diberikan kepada manusia agar manusia mampu, bisa dan dapat mengasihi. Jadi tanpa Allah memberikan kasih-Nya kepada kita, nggak mungkin kita mengenal akan kasih itu. Demikian juga kita sadari di dalam kehidupan keluarga, kalau anak-anak dididik tanpa kasih, besarnya bertumbuh, dia tidak mengenal apa itu namanya kasih, apa itu namanya peduli, itu terjadi. Dan oleh karena itulah Allah memberikan kepada manusia. Dan selanjutnya, tatkala itu sudah terjadi, Tuhan sudah memberikan kepada kita, Allah akhirnya memerintahkan kita manusia untuk mengasihi Dia dan sesama. Agar apa? Agar mendatangkan berkat, kebahagiaan dan kepuasan bagi manusia itu sendiri. Bukan untuk Allah, sama sekali tidak. Karena kasih-Nya sudah diberikan dan manusia mendapatkan kasih itu, memiliki kasih itu, lakukan. Sehingga sungguh-sungguh merasa indahnya kasih Allah di dalam kehidupannya sendiri. Tatkala dia melakukan tindakan kasih. Nah, selanjutnya kita melihat ini. Kalau kita lihat gambar ini, apa kesan kita? Ojol-ojol demo gitu ya? Ternyata bukan. Kalau kita perhatikan, rombongan ini begitu teratur sekali jalannya gitu kan. Bahkan sini mobil-mobil juga teratur berjarak. Ternyata ini mobil ambulans. Apakah ada yang meninggal karena COVID? Juga bukan. Ini dikatakan ini jalanan yang terjadi pada tanggal 13 Februari bulan yang lalu tahun 2022. Apa sih yang terjadi kalau memang ini bukannya demo begitu? Ternyata iringan-iringan ini adalah mengantar almarhum Johan ini. Iringan-iringan ini mengantar dia ke tempat pemakamannya, ke tempatnya yang terakhir dia akan dikuburkan. Kisahnya bagaimana bisa sampai terjadi begitu? Banyak orang menyedihkan akan kepergian yang begitu cepat. Banyak orang yang berduka karena beliau. Dia bernama Johan, biasa orang memanggilnya dia Koh Johan. Sampai dia dikasihi banyak orang karena dia terlebih dahulu mengasihi sesamanya.
Dia peduli kepada samanya. Orang menyesali kepergian begitu cepat karena dia sungguh-sungguh mempunyai peran yang luar biasa di dalam kehidupannya. Selama hidupnya dia sangat-sangat ringan tangan melihat temannya, melihat sesamanya kekurangan, pasti dia bantu, pasti dia tolong. Kadang-kadang tidak memikirkan akan dirinya. Apalagi tatkala dia bertugas ada di jalanan mendengar suara siren ambulans, dia akan berhenti dan siapkan jalan supaya ambulans bisa berjalan. Berbeda ya, pada seringkali kita lihat sudah ada ambulans begitu jelas-jelas ada, mobil tetap tenang di tengah-tengah gitu kan. Tetapi bagi dia langsung dia pinggirkan, dia berhenti dan memberikan jalan bagi ambulans bisa lewat. Karena memang juga dia salah satunya bertugas sebagai satu tim unit reaksi cepat di dalam menolong masyarakat. Berada satu organisasi itu URC daerah Jakarta Pusat, dia di sana terlibat di dalamnya. Jadi jelas di sini suatu sikap dia, hidup dia sungguh sadar, kepedulian, bukan membuat dia menjadi rugi. Ada satu kepuasan, ada satu kebahagiaan. Inilah firman Tuhan. Sebab tatkala Tuhan mengatakan kita disuruh mengasihi, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk diri kita sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melihat kembali di sini. Allah tatkala mengasihi kita manusia, kita harus sadari. Memang kita bisa mengasihi karena kita telah menerima kasih Allah. Jumat Agung dan Paskah baru saja kita rayakan. Kita kembali diingatkan. Allah yang sudah hadir ke dalam dunia. Allah yang sudah menyerahkan dirinya untuk kita yang berdosa. Kasih yang begitu besar dia curahkan kepada kita. Itulah sebagai bekal kita untuk bisa mengasihi sesama. Jadi jelas sekali kalau kita perhatikan, membaca dari pasal 4 tadi yang kita baca, ayat yang ke-9 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan Allah mengasihi kita manusia karena kasihnya semata-mata. Bukan karena jasa, bukan karena kebaikan manusia, bukan. Karena kasih yang begitu besar, kasih yang begitu luas sekali. Dia berikan untuk kita. Supaya kita memiliki kehidupan yang indah, kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang berguna. Sehingga sungguh-sungguh menyenangkan sesama, menyenangkan dan memuliakan Allah. Inilah yang Allah inginkan. Tetapi di dalam kasih manusia itu yang jelas Allah inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita bukan karena kekuatan kita. Karena kasih Allah itu yang seringkali mendorong kita. Cuman manusia seringkali menolaknya. Seringkali berpikir pada egonya, dirinya sendiri. Oleh karena itulah Allah memberikan kasih-Nya kepada kita untuk mendorong dan memberikan kuasa kekuatan kita untuk melakukan sehingga kita bisa mengasihi sesama. Ini yang Allah sudah lakukan, ini yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Tergantung bagaimana mau nggak kita untuk menerapkannya. Dan ingatlah, kasih yang diterima dari Allah kepada kita, mari kita terapkan melalui tindakan kasih kita di dalam kehidupan kita. Agar sungguh-sungguh mendatangkan kepuasan, mendatangkan berkat, mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin sering kali melakukan tindakan-tindakan kasih dalam kehidupan kita dan kepada sama. Apa yang kita rasakan? Ada yang satu kepuasan. Kalau kita tidak memandang melakukan tindakan kasih itu bukan karena untuk mendapat balasan. Tetapi kalau kita mengharapkan balasan, biasanya kekecewaan terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah yang Allah ingin kita lakukan. Mari kita terapkan kasih yang tulus. Kasih Allah di dalam kehidupan kita.
Tetapi sebaliknya, kalau kita memperhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 12 sampai yang ke-15 itu menunjukkan satu kebalikannya. Bagi mereka yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah, sudah mendapatkan pimpinan dan pemeliharaan Allah, kepedulian Allah, dia tidak melakukan tindakan kasih kepada samanya. Biasanya itu menjadi satu sikap yang membuat hidupnya tidak puas. Bahkan bisa melakukan segala kejahatan. Soal apa? Manusia yang tidak melakukan kasih Allah dalam dirinya tidak dikuasai tidak membiarkan kasih Allah menguasai dirinya, melainkan membiarkan dikuasai oleh egonya yang penuh dengan tabiat dosa. Memang manusia kita semua ini penuh dengan segala dosa. Seringkali tabiat-tabiat dosa yang selalu melekat dan menguasai kita. Karena ego kita inilah yang akhirnya menguasai kalau kita tidak membiarkan kasih Allah itu menguasai diri kita, hidup kita, pengertian kita. Sehingga akhirnya apa? Kita akan mengalami kepahitan. Adanya iri hati, ada kebencian, ketidakpuasan, bahkan akhirnya menimbulkan kejahatan-kejahatan yang kita pikirkan, yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah Allah menegaskan, kamu harus mengasihi. Mengasihi di dalam perbuatan dan di dalam kebenaran. Inilah yang Allah ingin nyatakan kepada kita. Saya mengajak kita untuk melihat satu gambar di sini. Dua gambar yang berbeda mengenai satu kasih tentang kasih daripada Allah, dan sebenarnya dikatakan dunia mengasihi betul bukan untuk mengasihi. Kita melihat di sini yang pertama, Allah yang sudah kita pelajari, kita baca dari firman Tuhan adalah sumber kasih dan mencurahkan kasihnya kepada manusia. Dia sungguh mengasihi dan kasihnya pada manusia agar untuk dapat mampu mengasihi dia dan mengasihi sesamanya. Dan yang ketiga harus diingat, manusia sesudah menerimanya harus mempraktekkan kasih itu dalam hidupnya. Agar apa? Agar kasih yang sudah dia terima, yang dia lakukan, membuat hidupnya berbahagia dan diberkati. Ini adalah satu hal yang indah akan kebenaran firman Tuhan, dan indah sekali jikalau kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya bagaimana tentang kasih dunia ini? Ternyata dunia istilahnya dengan tanda kutip mengasihi, bukan mengasihi, tetapi menuntut kita untuk mengasihi. Oleh karena firman Tuhan, cinta akan dunia ini akan membuat kasih kita kepada Bapa itu hilang, tak ada. Dan bahkan membuat kita lebih mencintai akan dunia dan materi ini. Dan akhirnya kehidupan kita menjadi bencana bagi diri kita sendiri. Dan selanjutnya, selain dunia menuntut manusia untuk mengasihi yang berbalik daripada Allah, kasih pada dunia ini membuat manusia tidak memiliki kasih Allah. Dan jelas pasti dikuasai oleh egonya. Ego yang penuh dengan segala perbuatan dosa, yang ingin memuaskan secara dirinya. Bahkan dengan segala macam cara yang akhirnya tidak berkenan kepada Tuhan. Membuat dia seperti istilahnya dalam kisah daripada 1 Yohanes 3 ayat 12-19, seperti Kain. Kalau kita perhatikan di sini, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Maksudnya bukan seperti Kain yang tidak membiarkan diri dikuasai oleh kasih Allah, tetapi dikuasai oleh pemikiran egonya sendiri sehingga dia menimbulkan satu tindakan yang jahat, membunuh adiknya. Nah, hal inilah yang Allah tidak ingin terjadi, dan akhirnya manusia yang tidak mengasihi akan membuat hidupnya jelas-jelas menderita. Dia merasakan tidak ada gunanya lagi di dalam dunia ini. Seakan dunia ini menjadi malapetaka bagi hidupnya. Kenapa? Hidupnya bukan di dalam kasih Allah. Tidak membiarkan kasih Allah itu bekerja
di dalam hidupnya. Dan tidak membiarkan kasih Allah itu boleh diwujud nyatakan melalui kehidupannya. Oleh karena biarlah pada saat ini sungguh-sungguh kita sadari kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita nyatakan kasih kita di dalam perbuatan kita. Satu gambar yang saya dapatkan sebelum saya dapatkan dari WA mengenai seorang yang bernama Gazi Manan. Dia dibesarkan dari keluarga yang miskin, keluarga yang betul istilahnya saudara banyak, tetapi hidup dalam kekurangan. Cuman banyak hal yang dia belajar dari ibunya, sehingga akhirnya suatu kali dia memiliki restoran, dia ingin membagikan, memperhatikan, peduli kepada samanya. Satu kisah yang terjadi membuat dia pada waktu kecilnya ini, berkali-kali dia dibuat marah, tidak puas kepada ibunya. Kenapa? Sebab di tengah-tengah mereka kelaparan. Setiap kali ibunya masak semua makanan yang ada selalu diambil lebih dulu untuk diberikan kepada tetangga. Terkadang dia harus diperintahkan berikan kepada tangga, kepada adiknya, kepada kakaknya, harus dia berikan kepada tangga. Mereka pada saat itu enggak suka, tetapi apa? Jawab oleh ibunya. Dia begini, Tuhan sudah memberikanmu lebih. Dan ingatlah, kamu harus mengembalikannya. Itulah cara kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan lebih pada kita. Yang sudah memberikan makanan kepada kita. Jangan melihat kekurangan yang ada. Tapi pada saat dia tidak bisa terima, bagaimana mungkin itu dia bersyukur. Untuk makan selanjutnya pun tidak tahu apakah masih ada makanan. Dari mana datangnya makanan, dia tidak tahu. Tetapi hati kayaknya protes kepada si ibu, tetapi si ibu tetap lakukan akan hal itu. Dan kenyataannya katanya memang Tuhan selalu memberikan kecukupan bagi mereka. Dan akhirnya satu kali dia migrasi ke Amerika dengan membawa bekal cuma $3 saja gitu. Setelah dia bekerja keras segala macam dan juga segala pengalaman kehidupan, dia mempunyai suatu tekad, nanti kalau aku punya uang, aku akan dirikan satu restoran dan aku akan memberikan makan gratis kepada semua tunawisma. Dan itu pun dia katakan kepada teman-temannya, karena dia sering kali juga berkumpul dengan temannya dan dia suka masak, maka masakannya teman berkali-kali, masakanmu enak, dan akhirnya dia bisa bangun membuat restoran. Waktu dia pertama kali membuka restoran, dia ingat tekad janji dia. Ada, pokoknya aku memberikan pada semuanya. Pada saat pembukaannya, sebelum pembukaan, dia keliling ke taman yang ada. Ini dia buka nama restorannya Sakina Grill. Itu katanya tidak jauh daripada Gedung Putih, beberapa blok atau segala macam, pasti agak jauh dari kepresidenan segala macam begitu. Dikatakan ada di daerah sana begitu. Nah, pada waktu pembukaan dia sengaja datang berkeliling kepada taman, menemui semua tunawisma datang pada pembukaan restoranku. Semua diundang secara gratis katanya. Pertama-tama semua penggalangan, semua tunawisma mengatakan tidak mungkin, bahkan mencibir. Itu penipuan, itu sebagai trik aja kamu. Atau mungkin juga hanya sekali, setelah itu sebagai promosi aja gitu. Tapi dia tidak peduli akan hal itu. Betul, pada waktu pembukaan apa yang terjadi, semua beberapa tunawisma yang ragu-ragu diundang masuk. Sikap daripada kasih dan juga kepada pegawai-pegawainya tetap memperlakukan tunawisma tersebut walaupun tidak bayar, seperti mereka yang membayar. Karena pada sadar semua manusia terhormat, perlu dihargai, perlu dihormati. Bahkan satu hal yang luar biasa sekali bagi dia, tatkala mereka merasa rendah, tatkala mereka merasakan betul-betul tidak bermanfaat, mari kita angkat mereka menjadi manusia yang terhormat, yang berharga. Luar biasa. Karena dia sendiri merasakannya sering kali, mengapa banyak orang meremehkan, sedangkan dia sadar
sama-sama ciptaan Tuhan yang perlu dikasih, perlu dihargai, dan perlu dihormati. Lalu kemudian itu terus berjalan, mereka betul merasakan suatu pelayanan yang luar biasa. Free, tidak bayar bagi tunawisma tersebut. Bahkan bagi mereka yang tidak ingin bayar pun, dia tidak menuntut. Sampai dikatakan, temannya berkata begini, menyarankan sebaiknya lesanmu jangan kamu bawa tunawisma masuk ke dalam, merusak bisnismu bisa gagal. Kasih sudah punya tekad itu, tidak apa-apa. Kalau memang Tuhan tidak inginkan, ya bisnis ini tidak jalan. Tetap dia lakukan konsisten, katanya sampai saat ini. Lalu restoran ini pun semakin ramai, semakin sukses di dalam tulisan tersebut. Ada satu kejadian juga yang terjadi adalah dia kan ingin tunawisma bisa makan di restoran. Ini luar biasa sekali. Sampai suatu kali satu orang pun tidak ada tunawisma yang makan di restorannya. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang tidak banyak, tidak ada, saya minta satu saja untuk datang makan. Luar biasa. Satu saja Tuhan utus untuk makan secara gratis di tempatku ini. Kepedulian yang luar biasa. Dan juga selanjutnya di tengah-tengah bisnisnya tersebut, kemudian dia mengatakan demikian. Negara yang indah ini telah memberi saya kesempatan sebagai seorang imigran yang datang dengan $3. Dan sekarang saya punya restoran yang sukses, maka saya ingin memberi kembali. Itu yang penting. Apa yang kita pahami dalam perkataannya ini? Dia sadar dirinya sudah diberkati, harus bisa menjadi berkat. Tuhan sudah memberkati hidupnya, dia pun harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang luar biasa sekali, yang sungguh-sungguh indah, yang seharusnya perlu kita teladani. Selanjutnya, bagaimana sikap kita pada saat ini? Jelas di dalam kita melakukan tindakan kasih dalam perbuatan memang tidak mudah. Tetapi ada 3 hal yang perlu menjadi satu kendaraan kita untuk melakukannya. Menjadi pegangan kita. Ada 3 hal yang saya singkat dengan car. Car itu kan mobil ya. Nah biarlah kita ingat ketika naik mobil, ingat 3 hal ini gitu, car. C-nya apa? Di dalam kita mewujudkan, mengasihi dengan perbuatan C. Ciptakan atau cari kesempatan, bukan menunggu. Ini yang dilakukan tindakan 2 tokoh tadi, baik Johan ataupun Kazi Manan. Cari kesempatan, ciptakan kesempatan itu untuk menyatakan kasih Allah kepada sesamanya, bukan menunggu. Dan yang kedua, A-nya, andalkan kuasa kasihnya. Bukan pikiran kita, bukan pengertian kita, seakan-akan mungkin enak aja saya lakukan itu, nanti dia besar kepala. Tidak. Bukan berdasarkan pikiran, bukan maunya kita, bukan berdasarkan perasaan kita untuk melakukan. Memang tatkala firman Tuhan mengatakan, lakukan, dan kuasa Tuhan pasti bekerja di dalam diri kita. Allah tidak membiarkan tatkala kita bertindak tidak ada kuasa yang ada pada kita ketika kita mentaati kebenaran firman Tuhan. Berbeda tatkala kita melakukan kejahatan, tidak mungkin kuasa Allah menolong kita melakukan kejahatan, tidak. Tetapi tatkala tindakan kasih itu yang kita lakukan, kuasa Allah menyertai kita. Kita mau gunakan enggak kuasa itu? Pada saat kita mau menggunakan kuasa itu, suatu hal yang indah kita bisa alami, kita bisa rasakan. Dan yang ketiga, R-nya,
realisasikan, nyatakan tanpa harap balik, tanpa harap balasan. Kalau kita melakukan tindakan kasih dengan harap balasan, biasanya kita kecewa. Dan kita tidak mungkin untuk melakukannya. Jadi, ciptakan, cari kesempatan. Andalkan kuasa Allah dan kita mau taat. Realisasikan, bukan angan-angan saja. Dan pada saat kita realisasikan, nyatakan, lakukan tanpa mengharap balasan, imbalan. Jangan pikirkan apa yang kita dapat. Nah, kalau kita melakukan memikir apa yang kita dapat, biasanya kita tidak akan melakukan. Bahkan akhirnya kebalikan yang kita lakukan. Biarlah kendaraan daripada kasih ini boleh kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Apa? Naik mobil, ingat ini. Ciptakan, cari kesempatan untuk nyatakan kasih Allah kepada orang lain. Andalkan kuasa, lakukan. Jangan bergantung maunya kita, pikiran, perasaan kita lagi oke enggak. Kalau oke lakukan, kalau enggak gitu, enggak. Justru pada saat kita merasa tidak oke lakukan. Di sana keindahan terjadi di dalam kehidupan kita. Akhirnya realisasikan, nyatakan, lakukan tanpa mengharapkan balikan, tanpa mengharapkan imbalan di dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh-sungguh kita akan merasakan indahnya kita berbagi, indahnya kita mengasihi sesama. Inilah juga salah satu peranan daripada GMI Immanuel. Selain mengajarkan kebenaran firman Tuhan, pembinaan-pembinaan dilakukan, GMI juga ingin menyatakan kasih kepada jemaat, kepada sesama, kepada orang-orang sekitar kita. Makanya adanya satu komisi sosial yang ingin membagikan kasih itu kepada sesama. Ingin mewujud nyatakan kasih GMI, kasih Allah kepada samanya. Apa sih yang akan dilakukan oleh komisi sosial? Visi misi akan disampaikan